Saudara sekalian, saya sekarang berada di tepian sungai yang berbatu-batu. Kami lagi liburan bersama anak-anak, menikmati indahnya pemandangan yang luar biasa ciptaan Tuhan kita. Nah, hari ini kita 31 Oktober ya, merupakan hari bersejarah di dalam gereja yang dikenal dengan Hari Reformasi Gereja. Sudah tahun yang ke-506. Tahukah saudara bahwa reformasi gereja ini dipercayai oleh banyak orang itu pertama kali dicetuskan oleh seorang yang bernama Martin Luther, di mana dia kemudian memberikan 95 tesisnya untuk menentang praktik-praktik yang dia anggap itu bertentangan dengan Alkitab. Bagaimana latar belakang sejarahnya itu yang akan saya sampaikan saat ini. Saya menggunakan buku ini ya, dari Van den Ende, buku dari Van den Ende yang berjudul 95 Dalil Martin Luther, Latar Belakang Sejarah dan Analisis Dalil Luther. Ini diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia, cetakan yang kedua 2023, jadi cetakan tahun ini. Buku ini ada membahas 3 bagian penting, yaitu pertama dia membahas tentang historisitas daripada 95 tesis Luther, kemudian apa itu ke-95 dalil Luther itu, bunyinya seperti apa. Kemudian buku ini juga membahas tentang analisis ke-95 dalil tersebut. Hari ini saya akan membahas yaitu latar belakang sejarah kemunculan 95 tesis Luther. Saudara, tindakan Luther menerbitkan 95 dalil itu mengenai penjualan surat penghapusan hukuman yang dicetuskan oleh kegiatan Johann Tetzel di perbatasan kerajaan Sasen dalam tahun 1517, abad yang ke-16 ya. Namun dalam gereja barat, penghapusan hukuman itu sudah lama menjadi masalah. Nah, masalah itu dikarenakan kebiasaan melakukan pengakuan dosa, mulanya sebagai tindakan spontan di hadapan sesama orang percaya, kemudian secara teratur di hadapan seorang imam sebagai sakramen yang wajib dipraktekkan. Kebiasaan tersebut lahir di kalangan para biarawan di bagian timur Kekaisaran Roma. Di abad yang keempat, Basilios Agung, uskup Kaisarea di Kapadosia, Asia Kecil, itu menyuruh para anggota kelompok biarawan yang ia pimpin agar setiap malam saling mengaku dosanya dan masing-masing menetapkan apa yang harus dilakukan temannya untuk menunjukkan penyesalan atas dosa itu. Nah, kebiasaan itu meluas ke kalangan warga jemaat dan diterima juga di Eropa Barat. Mula-mula pengakuan dosa bukan perbuatan wajib terhadap seorang sesama warga, bukan imam. Akan tetapi pada tahun 1215, Konsili Lateran, ada sebuah konsili yang disebut Lateran keempat, itu mengatur praktiknya, yaitu semua warga wajib melakukan pengakuan dosa, paling tidak 1 kali setahun, minimal 1 kali setahun semua warga harus mengakui dosanya. Ini keputusan daripada Konsili Lateran 4. Kemudian semua warga yang melakukan pengakuan dosa itu dilakukan di depan seorang imam. Hanya imam itu juga yang berwenang mengucapkan rumus pengakuan dan menetapkan hukuman yang harus mereka tanggung karena dosanya. Dalam menetapkan hukuman, imam memakai buku yang mengandung daftar dosa bersama hukuman yang harus dikenakan kepada pelakunya. Kemudian untuk menyatakan penyesalan atas dosa yang ringan, cukuplah umpamanya mengucapkan doa Bapa Kami misalnya, sekian kali. Namun untuk dosa yang berat, hukumannya juga berat. Umpamanya orang harus berziarah ke kota yang jauh, misalnya ke Roma atau ke Santiago di Compostela atau ke tempat suci yang lain. Bahkan imam dapat menyatakan bahwa dosa itu sangat besar sehingga hukumannya bakal berlangsung terus hingga di dalam api penyucian. Jadi tingkat penghukuman di dalam dosa yang dilakukan itu bervariasi, tergantung besar kecilnya dosa itu. Bahkan kalau yang dosa yang besar sekali itu bahkan berlangsung terus, nanti akan sampai ke dalam apa yang disebut dengan api penyucian. Api penyucian ini adalah sebuah tempat di mana orang-orang percaya akan masuk ke sana ya, akan mengalami penyiksaan dan lamanya itu tergantung dari seberapa besar dosa yang dia buat. Jadi masuk ke dalam api penyucian. Itu adalah doktrin yang diajarkan pada waktu itu.
Kemudian lama-lama tercipta kemungkinan untuk melunasi hukuman yang bakal diderita di masa depan. Ini kemudian muncul sebuah perilaku untuk bagaimana caranya agar penghukuman itu bisa ditiadakan. Nah, itu dengan menggunakan yang disebut dengan duit. Tercipta kemungkinan untuk melunasi hukuman dengan membayar sejumlah uang kepada perbendaharaan gereja atau paroki. Alih-alih melaksanakan kewajiban yang sangat memberatkan, berdasarkan pembayaran itu, hukuman atau sebagian hukuman itu dihapuskan. Jadi dengan menggunakan uang tersebut ya. Maka sesungguhnya penghapusan itu tidak meniadakan hukuman, tetapi menggantikannya dengan hukuman lain, yaitu pembayaran denda. Walaupun hukuman siksaan daripada dosa itu bahkan sampai ke api penyucian itu hilang, tapi kemudian orang-orang yang berdosa itu diberikan penghukuman yang lain sebetulnya, yaitu dengan membayar denda, uang ya, sebagai tebusan di mana dosa itu akan diselesaikan. Nah, penggantian hukuman itu menghasilkan keuntungan bagi gereja pada waktu itu. Sebab dengan demikian diperolehnya sumber pendapatan tambahan. Tentu penyesalan atas dosa tetap menjadi syarat pengampunan. Nah, selain hukuman yang harus dijalani dalam kehidupan ini, hukuman yang bakal diderita di masa depan, khususnya dalam api penyucian, juga dapat dilunasi dengan pembayaran uang tersebut. Bisa dilunasi. Jadi saudara akan terhindar dari penghukuman penyiksaan yang luar biasa hebat di dalam api penyucian nanti. Ketika saudara sudah mati, saudara akan masuk ke api penyucian. Tapi itu bisa ditiadakan dengan pembayaran uang tersebut kepada gereja. Di banyak tempat ditawarkan kesempatan memperoleh pelunasan pernyataan lunas itu. Umpamanya dalam gereja-gereja tertentu, khususnya yang terletak di tempat istimewa, seperti ketujuh gereja utama kota Roma, dan atau yang memiliki benda-benda istimewa peninggalan orang santo, bahkan Kristus sendiri atau relikui. Dalam gereja Santo Petrus di Roma terdapat kubur Rasul Petrus, sedangkan dekat gereja Santo Giovanni in Laterano, yaitu Santo Yohanes dalam Lateran, itu berdirilah tangga istana Paulus, yang konon pada tahun 326 itu dibawa dari Yerusalem ke Roma oleh Helena, ibunda Kaisar Konstantinus Agung. Itu konon demikian ya. Dan sampai sekarang pada 2016 tetap berada dalam gedung di seberang gereja Santo Giovanni dalam Lateran, yang selama abad pertengahan merupakan gereja utama di Roma. Adapun Jerman sendiri dalam gereja istana Raja Sasen ya, di Wittenberg tersimpan ribuan relikui ya, benda-benda kuno itu. Di antaranya serpihan kayu yang konon berasal dari salib Kristus. Barang siapa masuk gerejanya dan membawa hormat pada relikui itu sambil melakukan perbuatan devosi renungan ya, dia memperoleh penghapusan hukuman. Nah, itu kejadian pada waktu itu. Luther sendiri, saudara sekalian, ketika berkunjung ke Roma untuk membicarakan masalah ordonya pada 1510 sampai 1511, dia menggunakan kesempatan itu untuk berkunjung ke ketujuh gereja tadi itu dan merayap. Luther ini merayap naik tangga istana Pilatus. Dia merayap ya. Luther berbuat begitu bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi keselamatan kakeknya, yaitu Heine Luder, yang baru saja meninggal, yang diyakini oleh Luther itu berada dalam api penyucian. Nah, bagaimana supaya kakeknya Luther itu terhindar daripada penyiksaan yang luar biasa berkepanjangan di api penyucian? Maka Luther ya merayap ke naik tangga istana Pilatus ya kan, di dalam melakukan penghormatan di relikui tersebut, sehingga mungkin dosa-dosa daripada kakeknya itu bisa hilang sehingga dia tidak mengalami penderitaan dalam api penyucian. Itu yang dilakukan oleh Luther pada waktu itu. Nah, pada awal abad ke-16 rupanya praktik mengejar penghapusan dosa itu sudah benar-benar melampaui batas yang wajar dan sedang merongrong sakramen pengakuan dosa itu sendiri. Sehingga api penyucian juga sangat disegani karena di sana pun orang disiksa dan lamanya siksaan itu tidak dapat diketahui. Bagi manusia zaman itu, kematian mendadak itu merupakan mimpi buruk bagi mereka. Jadi kalau mereka mau mati mendadak, waduh, itu sangat menegangkan sekali. Karena mereka berpikir mereka akan masuk ke dalam api penyucian. Dan itu luar biasa penyiksaannya ya. Menderita luar biasa. Itu konsep pada waktu itu. Sehingga ketika mereka mau
menghadapi kematian. Waktu sebuah peristiwa yang sangat menegangkan bagi mereka, membuat mereka ketakutan dengan sangat luar biasa ya. Dan bagi manusia zaman itu, kematian mendadak merupakan mimpi buruk, sebab jika tertimpa kematian begitu saja, ia tidak akan mempunyai kesempatan mempersiapkan diri dengan mengaku dosanya dan menerima sakramen orang yang di sakratul maut. Allah tidak dikenal sebagai yang maha murah pada waktu itu ya, tetapi sebagai hakim yang mengganjar kita sesuai dengan perbuatan kita. Oleh sebab itu, bagi banyak orang termasuk Luther sendiri, Martin Luther, menjalani hukuman atas dosa bukan pernyataan kasih kepada Allah yang melalui sakramen menyatakan kerelaannya untuk mengampuni, melainkan cara mengatasi rasa takut akan hukuman yang bersifat sementara atau malah abadi. Itu ya. Penyesalan mereka tidak muncul dari kasih kepada Tuhan, tetapi dari rasa takut. Nah, itu yang efek negatif yang dimunculkan pada waktu itu. Jadi karena adanya ketegangan ketika menghadapi kematian, sehingga orang-orang pada waktu itu merespon, termasuk Luther, meresponnya itu dengan penuh ketakutan. Kenapa? Karena mereka nanti akan berhadapan dengan api penyucian, yang sekali lagi ya, luar biasa penderitaan di dalam sana. Sehingga mereka ingin menghapus dosa mereka atau meniadakan dosa supaya tidak masuk dalam api penyucian itu dengan cara apa? Melakukan pembayaran tadi itu, atau berada di hadapan relikui dan sebagainya, melakukan devosi dan sebagainya, sehingga mereka tidak masuk dalam api penyucian. Jadi adanya kegiatan tersebut itu bukan atas dasar kasih kepada Allah, tetapi atas dasar ketakutan kepada Allah. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu. Sehingga mari kita pertanyakan kehidupan kita bergereja, kehidupan rohani kita kepada Allah kita. Apakah engkau sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu, ataukah engkau menjadi seorang Kristen karena atas dasar ketakutan, misalnya ketakutan karena neraka, nanti saudara akan masuk neraka sehingga saudara menjadi Kristen? Saya kira itu tindakan yang tidak tepat. Saudara bisa menjadi Kristen karena saudara yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, Dia sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kita, sehingga kita membalas kasih Tuhan itu dengan apa? Dengan berbuat baik dan sebagainya. Jadi kita mengikut Tuhan bukan atas dasar ketakutan, tapi atas dasar kasih kita, karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita lewat putranya yang mati di atas kayu salib. Tapi pada konteks zaman Luther waktu itu, mereka bukan mendasari atas kasih kepada Tuhan, tapi atas ketakutan karena nanti akan masuk di dalam api penyucian. Nah, saya lanjut baca di sini ya. Halaman yang kelima. Nah, hati Luther lebih-lebih disakiti oleh pengalaman seperti itu karena ia sendiri justru mengalami pergumulan besar karena dosanya yang baru saja menemukan jalan keluar dalam percaya kepada kasih Allah yang mengampuni orang yang menyesali dosanya. Maka sudah sejak tahun 1513 ia mulai mengkritik praktik pemberian penghapusan hukuman. Mula-mula di depan mahasiswanya, kemudian juga di mimbar gereja, khotbah melawan surat penghapusan hukuman pada 1516. Jadi Luther ternyata ketika dia menemukan kebenaran bahwa Allah itu mengampuni dosa daripada orang-orang yang menyesali dosanya, kebenaran itu diperoleh karena iman kepada Kristus, dia kemudian mulai mengkritisi praktek-praktek penghapusan dosa dengan pembayaran denda tersebut. Yang mula-mula dia berikan kepada para mahasiswanya, karena Luther ini seorang dosen, seorang teolog yang doktor teologi ya, profesor teologi pada waktu itu. Dia menguasai Alkitab. Dia mengajarkan pada mahasiswanya, dia mengkritisi itu kemudian di gereja lewat khotbah-khotbahnya. Nah, sekitar tahun 1510, Paus Julius II, tahun 1506 sampai 1513, seorang pencipta kesenian merencanakan pembangunan gedung gereja yang harus menjadi gereja induk gereja sedunia, atau paling tidak gereja barat. Nah, tentu saja gereja tersebut harus berdiri di atas makam Paus yang pertama, yaitu Rasul Petrus. Sesungguhnya di tempat itu sudah berdiri gedung gereja, yaitu Basilika Santo Petrus yang didirikan pada zaman Kaisar Konstantin pada tahun 424 Masehi.
Namun keadaan basilika itu sudah buruk dan gaya bangunannya tidak sesuai dengan selera zaman modern, yaitu Renaissance. Maka begitu Julius naik tahta, ia segera menyuruh membongkar gerejanya dan memulai pembangunan gereja yang baru. Karena ukuran gereja gedung sangat besar dan karena para pengganti Julius masing-masing mempunyai selera sendiri, pembangunannya merupakan proses yang berkepanjangan. Barulah pada tahun 1626 gereja Santo Petrus yang baru itu dapat ditahbiskan. Tentu proyek tersebut menelan biaya yang luar biasa besar, sedangkan pendapatan Paus terbatas, maka dicari cara-cara mengumpulkan dana tambahan. Salah satu caranya ialah penjualan indulgensia tadi itu ya, surat pengampunan dosa, surat penghapusan dosa, atau surat penghapusan hukuman. Khususnya hukuman yang bakal diderita dalam api penyucian atau disebut dengan purgatorium oleh mereka yang boleh berharap akan masuk surga. Tetapi yang menurut keyakinan yang berlaku pada zaman itu harus lebih dahulu menebus dosa-dosanya dalam api penyucian. Jadi untuk menghindari orang-orang supaya tidak masuk dalam api penyucian, yang merupakan tempat penebusan dosa. Jadi api penyucian itu merupakan tempat penebusan dosa orang-orang. Untuk menghindari itu, maka diberikanlah surat indulgensia, surat penghapusan dosa, atau surat penghapusan hukuman dengan membayar sejumlah uang ya. Maka Paus memutuskan menggunakan cara itu untuk mendanai pembangunan gereja Santo Petrus yang baru. Ia menyatakan bahwa yang menyumbangkan uang untuk pembangunan gereja itu akan menerima penghapusan hukuman yang telah dikenakan kepadanya oleh gereja, termasuk hukuman yang bakal diderita dalam api penyucian. Nah, jadi sejarahnya seperti itu. Keadaan tersebut berlaku untuk seluruh Eropa, Barat, dan Tengah. Di masing-masing daerah diangkat seorang komisaris yang mengelola proyeknya di wilayahnya sendiri. Untuk Jerman Utara ditemukan calon yang tepat, yaitu Albrecht, Uskup Agung Magdeburg, merangkap Uskup Halberstadt. Ia juga ingin menjadi Uskup Agung Mainz. Menurut kebiasaan yang berlaku pada zaman itu, tiap orang yang hendak diserai jabatan tinggi dalam gereja harus menyetor jumlah uang tertentu. Namun dalam hal ini jumlahnya lebih besar karena kitab hukum gereja melarang menumpukan jabatan seperti itu, kecuali kalau bersangkutan diberi dispensasi dan larangan itu. Paus bersedia saja memberi dispensasi dari ketentuan itu dengan syarat Albrecht segera menyetor sejumlah besar uang ke dalam perbendara pusat gereja. Sebelumnya, Keuskupan Agung Mainz dalam waktu singkat saja sudah mengalami 2 kali pergantian uskup agung yang disertai biaya yang besar. Maka perbendaraannya sudah kosong, ya sudah kosong. Maka Albrecht terpaksa mengeluarkan uang itu dari kantong sendiri. Hanya ia tidak memiliki uang sebanyak itu, sehingga terpaksa meminjamnya pada bank. Nah, untuk mengatasi kesulitan itu disepakati bahwa Albrecht akan mengelola proyek pengumpulan dana di Jerman. Untuk itu, ia boleh menahan sebagian hasilnya untuk melunasi utangnya di bank, sedangkan selebihnya akan dikirim ke Roma. Albrecht pun mengangkat sejumlah agen ya komisarius yang akan berjalan keliling untuk di mana-mana memperkenalkan penghapusan hukuman yang khusus itu kepada rakyat yang berkumpul dalam gereja. Salah seorang diantaranya ialah Johann Tetzel MTH ya, sekitar 1465 sampai 1519, seorang anggota Ordo Dominikan dan orator yang ulung, hebat ya, hebat bicara dia. Yang dalam tahun-tahun sebelumnya juga sudah aktif dalam pelayanan penyebaran surat penghapusan hukuman. Sekitar pertengahan tahun 1517, Tetzel datang ke Sasen. Raja Frederick yang bijak melarang dia menjajakan surat-surat penghapusan hukuman di wilayah kekuasaannya, yang kira-kira seluas Jawa Tengah. Alasannya, proyek Albrecht menyaingi proyek Frederick sendiri, yaitu koleksi relikui di ibu kotanya, yang juga menghasilkan uang lewat pemberian surat penghapusan hukuman kepada para pengunjung. Selain itu, Frederick selaku salah seorang pembesar Jerman tidak senang kalau begitu banyak uang mengalir dari Jerman ke Roma. Namun Tetzel bermarkas di salah satu kota kecil di seberang perbatasan Jüterbog yang letaknya 30 km dari Wittenberg. Rakyat Frederick berbondong-bondong ke sana, termasuk juga warga jemaat Luther. Dengan demikian, tugasnya sebagai gembala jiwa dipersulit sebab ada saja warga jemaat yang setelah mengaku dosanya tidak mau melandaskan hukuman yang dikenakan kepada mereka atau bahkan melepaskan kelakuannya yang berdosa, karena katanya mereka sudah memperoleh surat penghapusan hukuman dari Tetzel.
Kata mereka, berdasarkan surat penghapusan hukuman yang telah mereka peroleh, Luther wajib menyatakan begitu saja dosa mereka telah diampuni tanpa mewajibkan mereka melakukan perbuatan penyesalan. Luther menegur jemaatnya dalam khotbah, tetapi ia menganggap perlu juga menyatakan keberatan terhadap Uskup Albrecht sendiri dan mengangkat masalahnya dalam lingkungan kaum teolog se-Jerman. Oleh karena itu, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada zaman itu, ia menerbitkan sejumlah tesis, dalil-dalil berkaitan dengan masalah itu. Bahasanya bahasa Latin, maka tesis itu tidak diarahkan kepada rakyat, tetapi kepada masyarakat cendekiawan, khususnya kaum teolog. Nah, jadi tesis Luther pada itu sebetulnya bukan untuk jemaat awam, tapi kepada para teolog pada masa itu. Peristiwa itu berlangsung pada tanggal 31 Oktober. Ya, agaknya hari itu yang dipilih karena tiap-tiap tahun pada 1 November dalam gereja-gereja dibawakan khotbah tentang penghapusan hukuman yang dapat diperoleh dengan bantuan relikui yang telah dikumpulkan oleh Raja Frederick. Itu sebab pada tanggal 31 Oktober itu kita peringati sebagai hari reformasi gereja, berlangsung terus sampai saat ini. Tesis tersebut terlampir juga pada surat Luther tertanggal 31 Oktober kepada Uskup Agung Albrecht yang berisi permintaan agar Albrecht menarik kembali instruksi yang telah diberikannya kepada Tetzel. Ya, dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa Albrecht termasuk para petinggi kekaisaran, dia termasuk keluarga von Hohenzollern yang kemudian menghasilkan raja-raja Prusia pada tahun 1871 sampai 1918, juga Kaisar Jerman. Dan adalah adik Kurfürst Brandenburg, negara tetangga Sasen di sebelah utara, selaku Uskup Agung Mainz. Dia sendiri juga menjadi Kurfürst sebab ia merangkap penguasa duniawi di wilayah keuskupan agung itu, sama seperti di wilayah Halberstadt dan Magdeburg. Jadi tindakan dan surat Luther merupakan perbuatan cukup berani pada waktu itu, ya, karena Luther itu berada di wilayah kekuasaan orang-orang yang hebat pada waktu itu, dan tindakan Luther memberikan 95 dalil itu merupakan tindakan yang berani pada waktu itu. Itu ancamannya serius sekali, ya. Akan tetapi penjualan surat penghapusan hukuman sudah dipersoalkan di kalangan luas di Jerman. Maka dalam waktu singkat dalil Luther diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, yaitu bahasa Jerman, sehingga dapat dibaca juga oleh banyak orang. Berkat penemuan seni cetak yang telah terjadi setengah abad sebelumnya, baik naskah Latin maupun naskah terjemahan segera tersebar ke seluruh Jerman. Dengan demikian, masalah kaum teolog menjadi masalah umum yang tidak dapat tidak memancing reaksi pimpinan gereja. Harus diperhatikan bahwa penerbitan ke-95 dalil merupakan upaya membenahi gereja dari dalam. Di dalamnya Luther tidak meragukan wewenang paus dan keabsahan sakramen pengakuan dosa. Ia hanya mengecam formalisasi dan yuridisasi, bahkan fiskalisasi penyesalan atas dosa yang telah terjadi dalam praktik kehidupan gereja abad pertengahan dan yang makin parah menjelang abad ke-16. Akan tetapi disebabkan reaksi kaku dan keras dari pihak pimpinan gereja di Roma dan sebagian kaum teolog di Jerman, khususnya kaum Dominikan, rekan seordo Tatzel, sesudah 2-3 tahun saja perselisihan paham intern berubah menjadi kelahiran lembaga gereja yang tidak lagi membawahi Roma. Gereja Roma tetap menamakan diri gereja Katolik, tetapi pada hakikatnya gereja yang lahir dari reformasi juga menuntut status Katolik itu. Maka peristiwa penyebaran lembar berisi dalil-dalil tersebut menghasilkan serangkaian perkembangan yang belakangan disebut reformasi gereja dan yang ikut menentukan keadaan gereja hingga kini. Nah, itu latar belakang sejarahnya kemunculan daripada 95 dalil Luther. Ada sebuah catatan diberikan dalam buku ini. Kisah pemasangan ke-95 dalil pada pintu gereja istana di Wittenberg pada 31 Oktober 1517 untuk pertama kali dicatat dalam tahun 1546 oleh Melanchthon, rekan dan sahabat akrab Luther. Tapi kemudian pada 1961, salah seorang ahli sejarah Katolik, Erwin Esserloh, 1915-1996, menyangkal historisitas kisah itu. Kemudian muncullah perdebatan yang hingga kini belum tuntas. Jadi ada penyangkalan terhadap sejarah latar belakang 95 dalil seperti yang saya katakan tadi oleh seorang Katolik. Tapi saya kira semua kita para teolog ya percaya bahwa 31 Oktober itu memang merupakan hari reformasi gereja di mana Luther
memakukan 95 tesisnya itu di depan pintu gereja Wittenberg. Dan terpujilah Tuhan karena gerakan Luther, ya, kritikan daripada Luther tersebut, sehingga bisa menghasilkan sebuah ajaran yang menjadi warisan bagi gereja-gereja setelahnya, di mana Luther sangat menekankan iman kepada Kristus untuk pembenaran, dan juga dia menentang surat penghapusan dosa tersebut karena dosa-dosa tidak bisa diselesaikan dengan membayar surat indulgensia itu. Nah, ini sebuah karya Luther yang luar biasa yang patut kita acungi jempol. Dan pertanyaannya bagi kita sekarang, bagi gereja-gereja Tuhan sekarang, apakah gereja-gereja sekarang itu terlibat di dalam reformasi gereja yang dicanangkan oleh Luther tersebut atau tidak? Mari kita terus mereformasi gereja kita masing-masing, termasuk diri kita masing-masing, untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari, mempelajari itu, dan merenungkannya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terhindar daripada ajaran-ajaran yang sesat yang semakin luas menyebar pada era gereja masa kini. Selamat Hari Reformasi Gereja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Apintu, libaba.